Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya Pendeta Glenn Latuheru menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Dan hari ini secara khusus melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan di tengah-tengah aktivitas dan kegiatan kita untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Berarti setiap kita yang hidup yang mendasari dengan firman Tuhan, mendasari segala sesuatu dengan firman Tuhan, maka kita akan lihat ada apapun badai yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita jalani, kita akan menjadi orang yang tetap kuat menghadapi setiap pergumulan. Kenapa? Karena orang-orang yang bertahan sampai akhir. Bagaimana seseorang bisa bertahan sampai akhir? Ketika dia memegang janji Tuhan. Maka Alkitab katakan orang-orang seperti itu yang melihat jalan keluar, orang-orang seperti itu yang melihat kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah kegiatan kita, di tengah-tengah aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau bersyukur sebab Tuhan itu baik. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah aktivitas kami, kegiatan kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu sebagai renungan kami Tuhan, untuk kami tetap kuat menghadapi badai, untuk kami tetap kuat menghadapi setiap pergumulan. Roh Kudus, bicara bagi masing-masing kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, Wahyu pasal 3 ayat 20. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa firman Tuhan katakan di sana? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Saudara dikasih dalam Tuhan, cara masuk Tuhan berbeda dengan cara masuk iblis dalam kehidupan kita tentunya. Karena Alkitab mencatat bahwa Tuhan masuk dalam kehidupan kita memakai permisi gitu kan. Kalau kita nggak membukakan hati kita, kalau kita tidak membukakan pintu hati kita, maka Tuhan tidak akan pernah bisa masuk. Berbeda ketika iblis masuk dalam kehidupan seseorang. Dia hanya perlu membuka celah kecil saja dalam kehidupannya. Dia mulai berbohong, dia mulai nipu istrinya, dia mulai berdusta dengan suaminya, dia mulai tipu sana tipu sini, maka iblis akan masuk dalam kehidupannya dan menghancurkan seluruh kehidupannya. Iya kan? Jadi berbeda sudah dikasih dalam Tuhan. Dan Alkitab katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan rindu saudara dikasih dalam Tuhan untuk hadir dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya Sobat Maestro dimanapun kau berada hari ini, dan kau mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak setiap kita, kalau hari ini pintu hatimu sedang diketuk oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihimu, Tuhan rindu untuk ada di dalam kehidupanmu. Dan pada akhirnya Alkitab jelas katakan, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Maksudnya apa? Dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, Tuhan menyertai kita. Kenapa? Karena dia adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Dia ada dalam kehidupan setiap kita. Karena itu hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya bukan suatu kebetulan engkau boleh mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kau sedang ada dalam perjalanan, kau mendengarkan siaran ini saudara dikasih dalam Tuhan. Atau mungkin kau sedang ada di rumah, dan hari-hari ini kau mungkin sedang jauh dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengetuk pintu hatimu,
Saya ajak setiap kita untuk membukakan hati kita. Biarkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Biarkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Karena ketika Tuhan masuk dalam hidup kita, saudara dikasih dalam Tuhan, maka Dia akan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Apapun badai yang kita hadapi, betul ada masalah, betul ada pergumulan, betul ada rancangan-rancangan orang jahat dalam kehidupan kita yang sering kali kita gak habis pikir. Ini bisa terjadi, itu bisa terjadi. Tapi ketika Tuhan ada dalam hidup kita, saudara dikasih dalam Tuhan, maka ada damai sejahtera Tuhan. Maka ada kuasa, maka ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hati dan hidup kita. Sehingga saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus ada dan tinggal dalam hidup kita, maka perkara-perkara besar akan kita lihat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah setiap kita membukakan pintu hati kita. Kalau mungkin hari-hari ini engkau merasa sedang lapar dan haus akan firman, kalau hari-hari ini engkau merasa sedang kosong hatimu, saya secara khusus akan berdoa buat Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada. Karena kerinduan saya agar Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan memerintah dalam kehidupan saudara. Sehingga pada akhirnya saudara merasakan damai. Saudara merasakan sukacita. Saudara merasakan ketentraman. Bukan berarti kita nggak mengalami masalah, saudaraku. Bukan berarti kita nggak mengalami pergumulan. Tapi dengan adanya Tuhan kita merasa tenang. Kenapa kita tenang? Karena Tuhan dari dalam hati kita, Dia memberikan ketenangan. Dia memberikan damainya. Dia memberikan ketentraman. Makanya Yesus pernah bilang begini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus tidak menjanjikan tidak ada badai dalam hidup kita. Yesus tidak menjanjikan bahwa semuanya akan tenang-tenang, semuanya akan berjalan dengan apa yang kita bayangkan dan pikirkan. No. Tapi yang Yesus janjikan, sekalipun ada badai, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada segala sesuatu yang membuat kita khawatir, cemas, bimbang dalam kita menjalani hidup-hidup ini, ada damainya Tuhan, ada sejahteranya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gantikan itu, kesukaran, kekhawatiran, ketidaktenangan dalam hati kita, kecemasan dalam hidup kita, digantikan dengan ketentraman yang berasal daripada Tuhan. Engkau mau mendapati hal itu, saudaraku? Saya ajak setiap umat Tuhan untuk menerima, untuk membawa Yesus masuk dalam hidup kita. Karena ketika Yesus masuk dalam hidup setiap kita, maka ada damainya, ada ketentraman yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Dimanapun Sobat Maestro hari ini berada, saya mau berdoa buat setiap kita. Engkau yang hari-hari ini merasa sedang difitnah. Engkau yang hari-hari ini merasa sedang mengalami ketidakadilan. Engkau yang hari-hari ini merasa sedang dirugikan. Dan hari-hari ini engkau merasa sedang mengalami keadaan yang putus asa. Saya mau berdoa buat Sobat Maestro. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa. Bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman-Mu. Engkau sedang mengetuk pintu hati kami. Dan kami percaya, ketika kami membukakan pintu hati kami, Engkau akan masuk mendapatkan kami. Engkau akan makan bersama-sama dengan kami, dan kami bersama-sama dengan Engkau. Betul badai yang masih ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tapi ketika Tuhan ada dalam hati dan hidup kami, maka kami merasa tenang, kami merasa kuat, kami mendapatkan pengharapan. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa secara khusus mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, dimanapun mereka berada saat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah, Roh Kudus berikan damai sejahtera. Bahkan Roh Kudus pimpin dalam kehidupan mereka. Kalaupun ada di antara mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa masuk ke dalam hati dan hidupnya ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menikmati damai Tuhan. Mereka boleh menikmati kesejahteraan dari Tuhan. Terlebih mereka boleh menikmati kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap mereka yang percaya kepadamu. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami, umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka membuka hati mereka dan mereka menemukan kasih yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, izinkan Yesus masuk dalam hidupmu. Izinkan Dia memerintah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu merasakan damai. Hidupmu merasakan aliran-aliran kesejahteraan, aliran-aliran kasih yang berlimpah-limpah dalam kehidupan keseharian kita. Tetap mengiring Tuhan. Tetap buka hatimu untuk Tuhan hidup dalam hidupmu. Dan Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu. Shalom, shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee.
bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.